Mahasiswa UNHAS meninggal saat diksar Mapala di Kabupaten Maros. 4 orang mahasiswa ditangkap usai penyerangan asrama. Diisukan penculikan anak seorang pria di amuk warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 19 Januari 2023, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Gufran Lamataha di program acara Razia. Kita awali program Razia dan Informasi. Mahasiswa Teknik UNHAS meninggal saat mengikuti diksar Mapala di Dusun Barabaraya, Desa Binto Manurung di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Pihak keluarga meminta pertanggungjawaban pihak kampus setelah menilai kepergian korban disinyalir terkesan ditutup-tutupi. Beginilah suasana duka dan tangis duka dari rekan-rekan kampus korban menyelimuti rumah Firendi Marjev, usia 18 tahun, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar. Meninggal dunia saat tengah mengikuti diksar Mapala 09 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan bersama 25 peserta diksar lainnya dari kampus yang sama. Dugaan sementara korban meninggal akibat kelelahan saat mengikuti kegiatan diksar di alam terbuka hingga mengalami sesak nafas. Dan oleh pihak keluarga meminta pertanggungjawaban kampus lantaran kepergian mahasiswa semester 4 Fakultas Teknik UNHAS tersebut diduga terkesan ditutup-tutupi. Pasalnya pihak keluarga korban baru diinformasikan atas kepergian anak ketiga dari 4 bersaudaranya itu setelah jenazah almarhum berada di Rumah Sakit Grestelina Kota Makassar pada Sabtu pagi, tanggal 14 Januari 2023. Sementara almarhum diketahui meninggal pada malam hari saat mengikuti kegiatan diksar tersebut. Almarhum itu dia lalu kecapean, terus dia sementara berjalan dia langsung duduk, terus dia bilang capek kan. Lokasi secara awalnya itu di Sambueja, Kecamatan Simbang di Maros, Pak. Nah, itu kegiatannya kami tuh lintas dari kampung ke kampung. Nah, jadi kami tuh sudah mau menuju kampung selanjutnya. Almarhum sebelum sampai kampung masih di perjalanan dia mengalami keluhan tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Saya pernah larang karena cuaca buruk kan, tapi dia yang suka karena dia bilang saya ikut mak kegiatannya karena saya senang ikut supaya boleh ada pengalaman. Ibu tahu meninggalnya anaknya ini karena apa? Tadinya saya tidak tahu, cuman pas temannya telepon, tapi sudah di Rumah Sakit Grestelina si Firendi. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu, pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dan akan memeriksa panitia diksar, namun keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Firendi, 18 tahun, salah seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik UNHAS Makassar yang tewas setelah mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan dasar pencinta alam atau Diksar Mapala UNHAS yang diadakan oleh pihak kampus di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Pasca tewasnya korban, pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke Polres Maros untuk dilakukan proses penyidikan dan menolak untuk dilakukan otopsi lantaran keluarga mengikhlaskan kematian korban dan hanya menuntut pertanggungjawaban dari pihak panitia diksar yang diduga lalai dan lepas tanggung jawab. Selain itu, pihak keluarga korban juga menceritakan kegiatan Diksar Mapala 09 UNHAS yang diadakan oleh pihak kampus ini berlangsung selama 1 minggu yang diikuti oleh 10 peserta. Satu diantaranya adalah korban Irendi yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan selama sebulan dan telah dilakukan tes kesehatan.
10 peserta ini merupakan peserta yang lolos dari 25 peserta yang mendaftar dalam kegiatan ini. Tak hanya itu, kegiatan ini juga diikuti oleh 20 panitia Diksar. Korban Firendi juga diketahui tidak memiliki riwayat penyakit. Namun saat meninggal dunia, korban sempat dikabarkan sesak nafas yang diduga akibat kelelahan saat menempuh perjalanan jauh yang melintasi pegunungan, hutan, dan sungai. Kalau dari ini soal kematiannya itu kami sudah ikhlas. Sudah mau bagaimana lagi, sudah jalan Tuhan kan begitu. Tapi dari prosedur-prosedurnya yang banyak menyalahi aturan itu yang kami ingin ada pertanggungjawaban di situ, pihak yang bertanggung jawab untuk itu, bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Oh, artinya ini si panitia penyelenggara diduga lalai ya? Iya, diduga lalai, terledor, punya banyak masalah lah dari kegiatan ini yang tidak sesuai harusnya. Oh, dan katanya ada dugaan penganiayaan. Itu apakah ada lakukan autopsi atau gimana, Dan? Untuk sampai saat ini pihak Kepolisian Polres Maros telah memberikan saran kepada korban untuk dilakukan otopsi. Namun dari pihak korban belum bersedia untuk dilakukan otopsi. Hingga saat ini jenazah Firendi masih berada di rumah duka di kawasan Telkomas, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, tewasnya seorang mahasiswa yang tengah mengikuti Diksar. Pihak keluarga menduga adanya kekerasan terhadap korban. Sementara itu pihak panitia membantah adanya kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban saat mengikuti Diksar. Beginilah suasana malam kedua rumah duka mahasiswa atas nama Firendi Marjevi, 18 tahun, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar. Sejumlah keluarga dan kerabat tengah melakukan ibadah terakhir sebelum jenazah dikebumikan esok hari. Keluarga yang diwakili oleh kakak korban telah melakukan laporan resmi ke pihak kepolisian Polres Maros, Kabupaten Maros. Pihak keluarga melakukan laporan resmi pihak kepolisian lantaran menduga adanya kekerasan fisik terhadap korban hingga membuat korban kelelahan dan drop. Pernyataan ini berdasarkan beberapa bekas lebam di tubuh korban. Kami melapor ke Polres Maros. Pelaporan dilaporkan itu terkait apa? Terkait ini kan baru dilihat fotonya itu banyak lebam-lebamnya. Jadi menurut keluarga ini ada dugaan apa? Mungkin kekerasan. Itu jadi tadi sudah dilakukan visum atau seperti apa? Kalau visumnya belum, itu baru dibicarakan sama keluarga. Cuman kalau untuk ini ke jalur hukumnya masih dilanjut. Sementara itu Ibrahim, Ketua Panitia Mapala 09 menepis dugaan dari pihak keluarga. Menurutnya, Diksar yang ke-27 kali dilakukan olehnya dan dalam kegiatan Diksar, dirinya bersama panitia lain tak menerapkan dan membenarkan adanya kekerasan kontak fisik terhadap peserta Diksar. Yang ada hanyalah melatih fisik, diantaranya jogging, senam, dan latihan simulasi berenang agar dalam menjalani Diksar peserta dianggap matang dan mampu untuk menjalani Diksar dengan selamat. Kalau dari pihak panitia tidak ada sama sekali kekerasan kontak fisik. Yang ada kita hanya latih fisiknya untuk bagaimana dia caranya disiplin. Intinya semua, berarti dari pihak panitia sendiri terkait dugaan itu tidak ada ya? Iya, karena kita memang untuk melaksanakan pendidikan dasar ini kita memang sudah melakukan persiapan yang sangat matang. Dari pihak keluarga, rencana korban akan dimakamkan pada esok hari, 16 Januari di pemakaman Panara Antang, Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Masih ada informasi yang sama pemirsa, pasca insiden tewasnya salah seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar. Pihak kepolisian sektor Tompo Bulu melakukan peninjauan lokasi jalur Diksar yang dilalui. Dari keterangan warga, korban tewas sempat dievakuasi ke pemukiman warga dengan cara ditandu selama 3 jam keluar dari hutan.
Dengan mengendarai kendaraan patroli, aparat kepolisian sektor Tompo Bulu melakukan peninjauan salah satu lokasi jalur Diksar yang dilalui oleh para mahasiswa pecinta alam atau Mapala 09 Unhas Makassar di Dusun Tanete Bulu, Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Peninjauan ini dilakukan dari memantau gunung yang dilintasi oleh para mahasiswa hingga jalur jalanan bebatuan pegunungan yang kerap dilalui oleh warga kampung, dan meninjau sejumlah rumah warga yang sempat dijadikan tempat untuk beristirahat oleh para mahasiswa. Peninjauan lokasi jalur Diksar ini dilakukan oleh petugas setelah sebelumnya salah seorang mahasiswa teknik Universitas Hasanuddin Makassar bernama Firendi Wehanto berusia 19 tahun tewas saat mengikuti kegiatan pendidikan dasar atau Diksar untuk menjadi anggota Mapala 09 Teknik Universitas Hasanuddin. Namun dari hasil keterangan sejumlah warga, korban beserta para peserta lainnya dan panitia Diksar mengunjungi salah satu rumah warga yang sempat dijadikan tempat untuk beristirahat. Setelah kembali melanjutkan perjalanan di sekitar Dusun Barabaraya, Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, tiba-tiba korban mengalami sesak nafas dan dilakukan pertolongan pertama dengan menggunakan tabung oksigen. Namun karena korban tidak sadarkan diri, kemudian dievakuasi kembali ke pemukiman warga kampung. Kami memang sempat singgah di rumahnya mereka atas nama Ibu Rosi. Nah, sampai di rumahnya ibu ini jam 11 malam. Nah, pas sampai situ ditanya sama warga kami, kenapa teman-teman, kenapa itu ditandung? Katanya pinsang, katanya temannya pinsang. Ya, terus? Jadi ibu ini periksa, katanya sudah meninggal. Itu kondisinya seperti apa, Pak? Katanya ibu tadi memang sudah pucat, sudah berbiru, iya. Kemudian kukunya hitam toh. Tiba malam memang di rumahnya Pak warga itu atas nama Denakku bermalam di situ. Besok setelah jam hari Jumat tanggal 13 itu setelah salat Jumat jalan kaki lah di sini lah melewati nih. Jalan kaki ke sini, kira-kira menurut itu informasinya dari mahasiswa itu dari Ketua Mapala bahwa sekitar jam 2-3 itu di perjalanan ini yang lanjutannya jalanan ini kemudian salah satu dari mahasiswa itu sakit sesak napas menurut dia, jadi akhirnya dia tolong di situ dari pertolongan, kemudian termasuk menurut dia ada oksigen bawa, dan menurut dia ya nanti akhirnya di situ mungkin curiga ada panik karena kok ini tidak bergerak. Akhirnya dia gotong ke rumahnya warga atas nama Denraga ya. Denraga sama Ibu Rosi. Kemudian ke sebelahnya kan bersebelahan juga bersaudara itu Den Rosi. Di situ dicek. Kita bilang itu yang punya rumah Den Rosi, tidak ada nyanyinya nih. Hingga saat ini kasus tewasnya salah seorang mahasiswa bernama Firendi Wehanto saat mengikuti kegiatan pendidikan dasar untuk menjadi anggota Mapala 09 Teknik Unhas ini tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan kembali di informasi 4 orang mahasiswa ditangkap usai penyerangan asrama. Sesaat lagi. Kepada seluruh warga Kota Makassar, mari kita bersama-sama cegah dan zero stunting melalui pendekatan A, B, C, D, dan E. Aktif minum tablet tambah darah. Kumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali di layanan kesehatan terdekat. Cukupi konsumsi protein hewani. Datang ke posyandu setiap bulan. Dan ASI eksklusif selama 6 bulan. Peduli Ki, salam Ki.
Kembali bersama kami pemirsa di program Razia. Unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap 4 orang mahasiswa yang melakukan penyerangan dan pelemparan bom molotov di asrama mahasiswa di Kota Makassar. Berdasarkan pemeriksaan, aksi pelemparan bom molotov ini merupakan salah sasaran. Empat orang mahasiswa pelaku penyerangan dan pelemparan bom molotov di sebuah asrama mahasiswa di Jalan Todo 26, Kota Makassar, ditangkap oleh tim unit Jatanras Polrestabes Makassar. Keempat orang pelaku dibekuk masih di wilayah Kota Makassar. Usai mereka melakukan aksi pelemparan bom molotov yang mengakibatkan kaca asrama pecah dan melukai seorang mahasiswi. Selain menangkap para mahasiswa, polisi turut menyita beberapa barang bukti berupa senjata tajam badik dan 1 botol bom molotov yang belum sempat dilempar. Motif para pelaku melakukan aksi kejahatannya lantaran dilatar belakangi balas dendam. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Jufri Natsir menuturkan, aksi para pelaku itu salah sasaran karena saat melempari bom molotov, musuh atau orang yang dicari oleh mahasiswa itu tidak berada di lokasi. Kami dari Reskrim Polrestabes melakukan penyelidikan di lapangan sehingga beberapa hari kemudian telah ditemukan para pelaku yang melakukan pemboman di TKP, di mana kami sampai saat ini kami sudah mengamankan 4 orang pelaku dan 1 DPO. Sehubungan dengan terjadinya bom molotov tersebut, setelah kami melakukan pemeriksaan kepada korban pelapor dan mendatangi TKP, diduga bahwa terjadinya bom molotov tersebut di salah satu asrama di Jalan Rapocini adalah adanya balas dendam. Untuk proses hukum keempat orang pelaku ini, mereka akan dijerat dengan pasal 170 terkait kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sebelumnya, aksi penyerangan dan pelemparan bom molotov terjadi di sebuah asrama mahasiswa di Jalan Todo 26, Kota Makassar pada Selasa dini hari. Akibat penyerangan itu, beberapa fasilitas di asrama rusak dan seorang perempuan terkena pecahan beling dari kaca jendela. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Beralih ke Kabupaten Tanah Toraja, pemirsa, kericuan antar warga terjadi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tembakan peringatan terpaksa dilakukan untuk membubarkan perkelahian. Banyak massa dan warga yang berada di lokasi membuat 2 kelompok yang tersulut emosi terlibat saling serang, membuat personil kepolisian yang berada di lokasi kewalahan. Melihat situasi yang semakin mencekam, personil kepolisian dari Polres Tanah Toraja terpaksa mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan untuk membubarkan perkelahian kelompok. Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja yang dikonfirmasi terkait peristiwa bentrokan ini mengatakan jika tembakan peringatan yang dikeluarkan anggota saat terjadi bentrokan bertujuan agar perkelahian antar kelompok tak meluas. Sementara untuk mengetahui motif dari peristiwa perkelahian antar kelompok ini, pihak kepolisian Polres Tanah Toraja melalui tim Sat Reskrim saat ini tengah melakukan pengembangan. Di sekitar pasar sini, di situ para pemuda ini tiba-tiba muncul, kemudian hendak masuk ke dalam lorong, namun anak dari dalam lorong itu keluar dan mengejar sekelompok pemuda tersebut. Akhirnya terjadi perkelahian dan sempat anggota mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan para aksi preman yang sempat memukul salah satu kelompok pemuda tersebut. Dan saat ini pemuda itu sudah kita bawa ke Polres untuk membuat laporan polisi dan melakukan visum terkait dengan luka yang dialami. Dari Tanah Toraja, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Aparat kepolisian Polres Kota Palopo menggerebek dan membubarkan puluhan pengunjung THM berkedok warung kopi.
Puluhan botol miras disita. Seorang pengunjung terpaksa diamankan karena terpengaruh miras dan melawan petugas. Kapolres Palopo AKBP Safi'i Nafsikin memimpin langsung proses penggerebekan THM berkedok warkop di Jalan Lingkar, Kecamatan Waratimur, Kota Palopo. Penggerebekan dilakukan karena warkop ini disulap menjadi diskotik, bahkan para pengunjung leluasa berpesta miras. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan sejumlah pengunjung tengah asik berpesta miras. Karena tidak memiliki izin, pengunjung pun dibubarkan. Polisi ikut menyita puluhan botol miras yang masih berada di dalam kardus. Salah satu pengunjung yang mengaku sebagai wartawan nekat menemui Kapolres Palopo dan meminta agar miras yang disita anggotanya untuk dikembalikan. Pria ini bahkan memperlihatkan kartu tanda pengenalnya ke petugas. Tak sampai di situ saja, seorang pengunjung yang mabuk terpaksa diamankan karena berusaha melawan, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas ke petugas kepolisian. Kami berhasil membubarkan keramaian dari tempat hiburan karaoke yang ada di Jalan Lingkar Pelabuhan, yakni karaoke Masogi atau Cafe Masogi, di mana di situ ada beberapa kurang lebih 50 masyarakat yang menikmati hiburan dengan menyediakan minuman yang berhasil kami amankan sebanyak 3 kardus dan nanti akan kami kembangkan ke penjualnya. Untuk diketahui, warkop Hotel Masogi yang berada di Jalan Lingkar, Kelurahan Pontap, Kecamatan Waratimur ini sudah berkali-kali diadukan ke DPRD Kota Palopo karena warkop ini melakukan aktivitas yang mengganggu ketenteraman warga setempat. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Makassar membongkar peredaran sabu jaringan internasional yang akan diedarkan di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. 4 orang pelaku diamankan dengan menyita barang bukti seberat 43,6 kg sabu dan pil narkotika golongan 1 dan 2. Berawal dari pengungkapan 2 sachet narkoba di 2 tempat di Kota Makassar, yakni Jalan Abdullah Dengsirua dan Jalan Faisal, polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar lalu bertolak ke Surabaya untuk melakukan pengembangan pencarian tersangka dan barang bukti lanjutan. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 12 kg dan 11 kg pil ekstasi jenis narkotika golongan 1 dan 2 di lantai 3 salah satu apartemen di Surabaya, Jawa Timur. Usai tiba di Kota Makassar, Sat Narkoba Polrestabes Makassar kembali melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil membongkar gudang penyimpanan para tersangka di Jalan Onta Lama, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Di lokasi ini, polisi mengamankan 31 kg lebih barang bukti sabu-sabu. Polisi selanjutnya memasangi garis polisi. Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana mengatakan sebanyak 4 tersangka diamankan dari hasil pengungkapan 43,6 kg yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, serta mengamankan 11.000 lebih butir pil ekstasi dan uang tunai 103 juta rupiah. Polisi juga mengamankan 1 pucuk pistol jenis soft gun dari salah satu tersangka. Para pelaku diketahui jaringan internasional dengan barang bukti hendak diedarkan di Pulau Jawa dan Sulawesi. Para pelaku mengedarkan dengan upah 10 juta hingga 16 juta per kilogram dari bandar narkotika dengan dikendalikan melalui aplikasi online. Untuk TKP ini ada 4 TKP, jadi 3 TKP ini ada di Makassar dan 1 di Surabaya. Itu di Jalan Abdullah Dengsirua, kemudian Jalan Faisal 17 Makassar, dan di apartemen Edu City Tower Harvard lantai 31 di Kota Surabaya, dan yang keempat adalah Onta Lama Makassar. Ini seperti yang pernah saya sampaikan, ini adalah jaringan internasional demikian. Jadi barang dari Malaysia masuk ke Kalimantan biasanya ke Surabaya ataupun ke Jawa, bisa juga langsung ke Sulawesi.
Dari pengungkapan barang bukti ini, polisi merinci seharga 78,5 miliar rupiah untuk barang bukti sabu-sabu, sementara pil ekstasi seharga 8,1 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Informasi mengenai diisukan penculikan anak seorang pria di amuk warga akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa di program Razia. Seorang pria di kota Makassar diamankan oleh aparat Polsek Tamalan Rea usai kepergok hendak mencuri handphone di salah satu rumah warga. Pelaku yang sempat diisukan sebagai penculik anak akhirnya diamuk oleh warga yang kesal saat polisi hendak membawa pria ini ke mobil patroli. Inilah video yang tersebar di media sosial saat aparat Polsek Tamalan Rea yang hendak menggiring seorang pria yang dituduhkan sebagai pelaku penculik anak di Jalan Dampang, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar diamuk oleh warga sebelum akhirnya dapat dievakuasi ke mobil patroli oleh aparat kepolisian Polsek Tamalan Rea. Tim Reskrim Polsek Tamalan Rea yang mendapatkan informasi langsung melakukan pengecekan di TKP, yaitu di rumah yang dibobol oleh pelaku pada Selasa dini hari. Dari hasil keterangan yang didapatkan polisi, pelaku masuk ke dalam rumah dengan membuka kunci pintu memanfaatkan selai jendela yang terbuka. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, penghuni rumah tersebut hanyalah seorang wanita bernama Ima bersama anaknya yang sedang tertidur. Kemudian wanita ini mendapati pelaku atas nama Zainal, warga Jalan Sultan Abdullah, Kota Makassar, sudah berada di dalam rumahnya dengan kondisi pintu yang terkunci telah dibuka olehnya. Menurut saksi mata, Ima menuturkan saat tertangkap basah pelaku mengeluarkan sejumlah alasan hingga dirinya memberitahukan kepada warga sekitar dan pihak kepolisian. Dirinya juga menyebut pelaku diduga hendak mencuri barang di dalam rumah, bukannya untuk menculik anaknya yang tertidur. Oh, ini pintu Bu, kondisi terkunci? Iya, terkunci. Terus dia masuk bagaimana? Caranya masuk bagaimana Bu? Mungkin tangannya lewat di situ di jendela. Oh. Karena itu jendela terbuka. Berarti memang sudah tidak beres caranya Bu. Jadi katanya aku bilang, kenapa kok bagaimana caranya bisa masuk? Katanya ini pintu terbuka. Aku bilang, kok pembohong, aku bilang. Jelas-jelas ini pintu terkunci. Baru dia datang. Setelah itu Bu, kenapa sampai bisa kita hubungi keluarga dan dia menunggu, tidak langsung pergi dia? Ketahan dia mau keluar. Sedang tunggu dulu kok di sini dulu. Katanya aku dulu bagus-bagus. Katanya aku dulu bagus-bagus. Kok ngapain di sini? Aku bilang, kok pembohong sekali. Jelas-jelas ini pintu terkunci. Dia bilang, tidak Ibu. Dia pegang itu mesin cuci. Dia bilang, saya lihat ini mesin cuci. Jadi tetap di sini tukang servis. Saya cari tukang servis. Dia bilang. Terkait peristiwa tersebut, pelaku yang diketahui bernama Zainal berusia 37 tahun masih dalam pemeriksaan tim Reskrim Polsek Tamalan Rea. Saat diinterogasi polisi, pelaku sempat menangis dituduhkan sebagai pelaku penculik anak lantaran dirinya hanya berniat untuk mencuri handphone di dalam rumah itu. Ya jauh dari situ tempatmu tadi. Jadi itu mampir di Bantelai situ? Iya, sehingga di Ajis Bu. Berapa kali kesini di situ? Ada 3 kali Bu. Sinar? Iya. Nah, jadi ya, ini peluruskan lah. Iya, bahwa itu informasi kalau mengatakan ada percobaan curi anak itu bagaimana? Itu versi ya Bu. Begitu. Oke. Jadi tidak benar itu ya? HP saja mau ambil. Kamu curi HP saja? Di sini itu. Itu makanya ini ditanya kok. HP saya mau ambil. Iya. Iya. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, sekaligus menunggu laporan dari pemilik rumah jika terjadi kecurian. Dari Kota Makassar, Muhammad Lukbone, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, panik dikejar oleh warga. Pelaku pencurian celengan masjid menabrak minibus dan rumah di Kabupaten Pangkep. Pelaku membobol kotak amal berisi uang tunai 9 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV terlihat detik-detik minibus tanpa plat nomor polisi dengan kecepatan tinggi langsung menerobos pertigaan dan menabrak minibus lainnya di Jalan Poros Maros Pangkep, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Setelah menabrak minibus Daihatsu berwarna kuning tersebut, pelaku kemudian kabur ke arah Makassar. Namun kondisi kendaraan yang telah rusak membuat mobil tersebut out of control dan menabrak rumah warga. Pengemudi minibus tersebut diketahui ugal-ugalan setelah panik kepergok warga mencuri kotak amal di Masjid Hakul Yakin, Kecamatan Mandalay, Kabupaten Pangkep. Pelaku berhasil tertangkap setelah kejar-kejaran dengan warga sejauh 6 km hingga mengalami laka lantas. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku berinisial AR 28 tahun yang mengalami luka ringan akibat kecelakaan tersebut, guna mencegah amukan warga yang telah berkerumun. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai 9 juta lebih dari hasil pembobolan kotak amal. Sementara mobil pelaku yang rusak parah akibat menabrak minibus dan rumah diamankan di Mapolsek Segeri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada saat mau masuk salat duhur. Pas didapat dia bagaimana? Dia bagaimana? Itu uang dikasih masih di dalam sarung, keluar sana. Oh, pas dilihat sudah ya, masuk, itu uang sudah masuk. Pertama saya tidak menyangka itu pencuri, kira itu orang-orang biasa saja masuk di masjid. Setelah saya masuk di masjid, saya lihat celengan ini itu sudah terbongkar ini. Baru saya ketahuan, saya buru dia. Bilang ini pencuri, saya langsung mengambil motor. Ada ipar saya sudah kejar dia. Sampai sana ya. Kita teriak di warga Pak Di? Iya, saya panggil semua keluarga di sana. Suruh telepon. Sementara pihak kepolisian belum bisa memberikan komentar dikarenakan masih mengumpulkan keterangan pelaku. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pemuda ditangkap basah aparat kepolisian setelah nekat mencuri isi celengan masjid. Aksi pencurian yang dilakukan karena pelaku terjerat utang pinjaman online sebesar 10 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV milik warga, memperlihatkan aksi mobil terduga pelaku pencurian uang celengan masjid melaju dengan kecepatan tinggi langsung menerobos pertigaan dan menabrak sebuah mobil minibus di Jalan Trans Sulawesi, Jalan Poros, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Setelah menabrak rumah warga, pelaku sempat berlari ke rawa-rawa di sekitaran tempat kejadian, namun berhasil diamankan warga. Ironisnya, warga yang berada di lokasi tak mengira bahwa pria tersebut seorang pencuri uang kotak amal masjid. Sesaat sebelum pengurus Masjid Hakul Yakin yang mengejarnya belum sampai di lokasi. Saat diketahui pria berinisial AR 28 tahun ditangkap aparat kepolisian setelah nekat membobol isi kotak amal di Masjid Hakul Yakin sebesar 9 juta rupiah lebih. Aksi pencurian yang dilakukan karena pelaku terjerat utang pinjaman online sebesar 10 juta rupiah. Modus pencurian dilakukan dengan berpura-pura untuk buang air kecil di masjid tersebut. Terduga pelaku dari arah Makassar menuju Kabupaten Wajo melihat masjid yang sedang sepi. Agar aksinya tidak bisa dilacak, dirinya melepaskan plat kendaraannya. Sementara sejumlah barang bukti diamankan berupa uang tunai, plat mobil, handphone, dompet, dan satu buah sarung masjid yang digunakan untuk membungkus uang curian serta pemotong besi. Sedangkan barang bukti roda 4 masih diamankan di Mapolsek Segeri. Pada saat di pintu, dia mendengar ada orang membuka pagar. Makanya dia tergesa-gesa terburu-buru ke mobilnya. Dia tidak melihat lagi kiri kanan sehingga dia tabrakan dengan mobil Agia warna kuning itu. Karena dia merasa panik,
dia kasih jalan mobilnya. Sudah dalam kondisi tidak stabil lagi. Dia tabrak rumah panggung yang ada di pinggir jalan. Untuk kejadian ini pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 5E subsider 362 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews TV melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Razia edisi hari ini. Saya Gufran Amata beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salam.